pendaftaran. Kecilin suaranya, Len. Len, suaranya kok dikecilin, Len? Selamat sore para peserta webinar hari ini. Salam sehat semuanya. Selamat bertemu dengan saya dan Pak Adrianus. Teman-teman yang saya kasihi, hari ini kita akan berbicara tentang HR. Nah, HR ini adalah tentunya merupakan rangkaian series yang sudah kita buat selama 2 bulan, yaitu kita berbicara tentang HR, kita berbicara tentang pajak, kita berbicara tentang finance, ya. Jadi ini adalah sesi terakhir dari rangkaian selama 2 bulan kita. Kita berbicara hari ini yaitu managing your team through new normal. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, kalau dipikir-pikir nih kita sekarang jadi manusia setengah IT. Setengah IT karena ada klik, call, dan counter. Itu kalau menurut Direktorat Jenderal Pajak. Jadi klik itu adalah sebisa mungkin kita selalu mengklik dulu, ya. Kemudian call, yaitu kita menelpon, dan kemudian counter. Tapi tidak kalah perannya itu di dalam masyarakat kita. Sekarang kita kalau mencari apa-apa harus klik, jadi makanya kita jadi setengah IT. Jadi rangkaian satu periode yang terdiri dari 2 bulan ini adalah kita banyak sekali bercerita bagaimana di new normal ini, terutama menghadapi masa pandemi dan masa jadi manusia setengah IT. Oke, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar hari ini telah hadir Bapak Adrianus Pramudita. Beliau adalah co-founder dan senior consultant, ya. Jadi pastinya dari HR, yaitu tentang dari Profectus. Selamat siang, Pak Adrianus. Selamat siang menjelang sore, Bu Lani. Oke, terima kasih Pak Adrianus. Saya sedikit membacakan CV beliau. CV beliau adalah sebagai di mana-mana pasti karirnya HR gitu ya, dan senior consultant gitu ya. Banyak sekali training yang dibawakan oleh beliau, bahkan sama saya saja sudah 3 kali atau 4 kali. Pastinya membawa training yaitu di rumah sakit Vincentius Singkawang, Maria Tomohon, Pangkal Pinang, Makassar, Denpasar. Wow, ini keliling Indonesia Raya nih.
beliau ini ya. Kemudian strategic business plan, yaitu banyak sekali membantu di beberapa rumah sakit, yaitu ada di Rumah Sakit Sakinah Idaman Yogyakarta, Rumah Sakit Gatot Mojokerto, dan kemudian Perkebunan Jember. Kalau kita lihat, beliau ini adalah juga banyak sekali membuat visibility study. Nah, visibility study yaitu di Ciputra Hotel, di RSUD Merauke, dan Bandung, yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak Antapani, Bandung. Selain itu, beliau juga adalah sebagai management assistant, banyak sekali, ya. Saya nggak mungkin menyebutkan salah satu aja atau mungkin beberapa, yaitu di PT Gunawan Sukses Abadi Surabaya, kemudian di Rumah Sakit Balimed dan Pasar, dan kemudian di Osela Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, hari ini kita akan membacakan rundown. Pak Adrianus diberi waktu untuk 1 jam berbicara kurang lebih, dan kemudian ada di sesi tanya jawab yaitu 30 menit. Karena ini adalah HR, teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk bertanya secara nanti dihidupkan mic-nya. Boleh melalui media chat ataupun boleh melalui Zoom-nya dihidupkan, boleh langsung konseling kalau kata Pak Adrianus. Saya akan tuliskan bagaimana mengkontak Pak Adrianus. Jadi karena ini adalah sesi terakhir, kemudian kalau misalnya teman-teman ada yang butuh lebih lanjut bertanya secara detail, nanti kami akan masukkan di chat room, yaitu bagaimana cara menghubungi Pak Adrianus, baik lewat kekinian, lewat IG, ataupun lewat tradisional WA, ataupun email, silakan saja. Oke. Pak Adrianus, ini sebenarnya waktu judul ini terpilih ya, atau topik ini terpilih, ini kayaknya tepat sekali nih Pak Adrianus. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat pandemi ini kok bukan makin turun ya, tapi makin naik. Saya tadi pagi baca berita, kita udah mencapai 100.000, dan bahkan 1 hari aja sudah peningkatannya antara 1.000 lebih gitu ya. Memasuki new normal. Jadi kalau saya sendiri kok jadi makin takut ini Pak Adrianus menghadapi new normal. Ada teman yang bertanya ke saya, Pak, ini ada di satu kantor, kemudian temannya ini ada yang terpapar, yang terjadi pastinya kerjaannya dirangkep-rangkep, pasti kerjaannya adalah panik karena mungkin dia kasihan di satu pihak sama temennya, di satu pihak tetap harus menjalankan pekerjaan. Nah, apa aja sih yang ternyata ini sebagai manusia ini gimana nggak stres ya, gimana dia tidak dibawa tekanan gitu ya, tekanan bahwa tetap harus bekerja sebagai salah satu tanggung jawab manusia yang seutuhnya kepada keluarga, tanggung jawab terhadap kantor, dan tanggung jawab kepada profesinya. Tapi di satu pihak kalau kita lihat di COVID ini, aduh ini cukup memporak-porandakan ya, sehingga kalau kita lihat ada tekanan fisik ya, ada tekanan fisik. Nah, tekanan fisik atau kita sebut dengan, saya nggak tahu nih, ada fisik, ada psikis gitu ya. Psikis ini kayaknya mungkin kalau saya mau berangkat kantor, saya udah lihat, waduh nih teman saya nih tugasnya hari ini harus saya pegang nih. Aduh saya harus berbuat apa nih. Pada saat kita mau gaspol, jos, ternyata nggak bisa, kondisinya intinya Agok ya Bu harus ya. banyak sekali terpending. Nah, mungkin nanti teman-teman akan bisa tanya nih lebih detail, Pak, ini new normal ini kita sebagai karyawan atau sebagai supervisor kita harus ngapain aja sih? Kalau kita stres kita harus ngapain? Apa boleh makan banyak gitu ya? Waktu kemarin saya dengan Dokter Danadi bertanya tentang mekanisme stres. Stres itu boleh nggak makan banyak? Boleh Bu Lani, asal jangan banyak-banyak. Silakan Pak Adrianus, dimulai saja Pak Adrianus. Silakan waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Lani. Selamat siang. Pak Adrianus. Oke, Pak Adrianus, signalnya ada Pak Adrianus? Ya, signalnya oke nggak? Nggak oke Pak Adrianus, ikut stres juga signalnya Pak Adrianus. Dari Pak Adrianus signalnya tidak cukup jelas Pak Adrianus. Oke, Pak Adrianus bisa mendengar saya?
Oke, saya tes sekali lagi Pak Adrianus, bisa mendengar saya Pak Adrianus? Oke, Pak Adrianus. Saya sedang memanggil Pak Adrianus, chat sendiri. Oke, mungkin teman-teman kalau kita lihat, saya mulai dulu sambil menunggu Pak Adrianus. Jadi kalau kita lihat bahwa ternyata nanti akan pemaparannya dibawakan oleh Pak Adrianus, tapi kalau saya lihat bahan beliau adalah bagaimana kita merasa tekanan fisik, ya, tekanan fisik di era pandemi ini. Pak Adrianus sudah oke, Pak Adrianus? Oke, ya. Oke, Sudah kalau enggak reconnecting, ntar terima saya kasih. saya ketiban bawain ini, saya jadi stres juga Pak Adrianus. Nanti saya kena tekanan Double. mental, tekanan stres. Oke, silakan Ya, Pak begitu Adrianus. Eva. Jadi gantian Ya, ngomongnya ya. Oke, silakan Pak boleh Adrianus. di-share itu apa presentasinya, Oke, PDF-nya? PPT-nya boleh di-share? Iya, silakan. Oke, langsung masuk slide berikut. Halo, bisa langsung masuk? Ya, oke. Ya, untuk hari ini kita bahas tentang 3 agenda utama ya. Pertama, kalau kita mau ngelit itu kita perlu tahu tekanan kerja di masa pandemi seperti apa. Kemudian saya share sedikit nanti tentang bagaimana model atau prinsip kepemimpinan di masa pandemi itu dari John Walsh, ini sebetulnya dari Harvard Business Review, lumayan bagus, jadi nanti saya share. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengasah keterampilan memimpin. Ini juga cukup menarik. Slide berikut. Berikutnya. Oke, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bulani, memang tekanan yang kita alami di masa pandemi ini kan ragamnya banyak sekali ya. Ada fisik, ada mental, begitu, ada kondisi pekerjaan, operasional, dan lain-lain. Nah, kalau bisa saya gambarkan dari hasil riset, nih saya ambil yang real ya, fakta dari beberapa hasil riset dari badan riset. Yang pertama saya tunjukkan dari LIPI. Sebagian orang merasa bahwa beban kerja sebetulnya tidak menjadi lebih ringan dengan WFH. Ada 60% merasa malah lebih berat. Nah, cukup lucu karena tadinya kan kita kepikir kalau WFH itu semua jadi lebih mudah, lebih liquid. Ternyata enggak. WFH itu ya kayak tadi kayak saya, signalnya susah, begitu. Kemudian pekerjaan domestik, bapak-bapak tadinya nggak pernah kerja domestik, tiba-tiba harus kerja domestik, ikut ngurus anak, begitu, sambil WFH. Ibu-ibu juga yang tadinya udah berat, nambah berat, ya karena memang kan ibu nature-nya sudah harus urus anak, kemudian harus kerja juga gitu ya, ada yang begitu. Nah ini sekarang dikombin jadi satu, di rumah dia harus bisa nyuci, setrika, mungkin ngurus anak sambil WFH, itu lebih berat lagi. Jadi disitulah titik di mana beban kerja menjadi tidak mudah, tidak ringan begitu ya. Kemudian menarik juga dari hasil riset LIPI ini 45% itu merasa bahwa pekerjaannya malah nggak lebih produktif. Hampir separuh dari responden bilang malah nggak, saya nggak merasa lebih produktif pakai WFH. Mungkin ya karena ada hambatan-hambatan begitu ya dari signal kah, dari pekerjaan lainnya yang bercampur aduk begitu, nggak cuma semata-mata fokus di pekerjaan kantor. Mungkin lebih mudah WFO sebetulnya. Slide berikutnya. Ya, ini juga ada riset menarik dari PDSKJI. Ini adalah Asosiasi Psikiatri di Indonesia, begitu ya. Ini mereka mempelajari bagaimana tekanan mental atau tekanan psikis di masa pandemi. 69% itu ditemukan ada masalah psikologis, yaitu terdiri atas cemas, depresi, dan trauma psikologis. Trauma psikologis ini biasanya terjadi kalau ada anggota keluarga yang pernah terpapar, begitu, kemudian menjadi trauma. Apalagi mungkin ada yang sudah, mohon maaf, berpulang begitu ya, itu pasti jadi pukulan tersendiri. Slide berikut. Nah, inilah contoh-contohnya. Gejala cemas utamanya seperti apa saja? Ya, mungkin ada Bapak Ibu juga yang ngalamin ya. Kita selalu was-was setiap kali mau mulai kerja pagi atau malam kita mau tidur, kita berpikir besoknya, apakah jangan-jangan ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada kita? Anak-anak, begitu, pasangan, begitu ya. Dengan orang tua kita, kalau memang masih ada, jangan-jangan nanti kena sesuatu gitu ya. Kemudian ada juga rasa khawatir berlebihan. Sebagian mungkin ada yang merasa iritatif, mudah marah, ya, mudah jengkel begitu, dan susah rileks, tidur juga lebih susah begitu ya. Ada juga yang mungkin yang begitu. Nah, itu gejala-gejala cemas.
Ada juga yang mengalami gejala depresi, gangguan tidur. Tidur mungkin dia bisa masuk tidur begitu, tapi nanti sebentar dia bangun. Lalu dia tidur lagi, dia bangun lagi. Kenapa begitu ya? Karena ada kaitannya dengan cemas tadi. Kemudian menjadi kurang percaya diri. Yang tadinya ya kemana-mana dia nggak usah pakai masker, sekarang dikit-dikit harus pakai masker. Sementara dia mungkin sambil nyetir, dia pikir saya punya masker udah bener belum ya? Apa kurang naik, kurang turun begitu, jadi nggak pede kan? Atau misalnya katakan tadi saya keluar udah cuci tangan belum ya? Saya masuk udah cuci tangan belum ya? Kok saya lupa begitu? Itu mengganggu tuh. Itu bisa men-trigger depresi. Kemudian lelah juga ada rasa tidak bertenaga karena memang gangguan tidur begitu ya, kaitannya ke sana. Jadi hilang minat, yang tadinya senang kuliner, senang keluar, sekarang mau kuliner aja mikir. Aduh, saya mau pengen sebetulnya makan di sana, tapi sana tuh aman apa enggak gitu. Sana itu klaster apa bukan begitu untuk COVID, seperti itu ya. Slide berikutnya. Nah, selain daripada tekanan fisik, tekanan mental, ada juga sebetulnya tekanan sosial. Secara umum, kalau kita lihat masyarakat kita ini sedang merasakan tekanan sosial bersama-sama. Tekanannya apa? Satu, yang pasti itu ada ancaman memang karena resesi, kemungkinan besar kita sedikit banyak kena inflasi, bisa lah. Ada ancaman untuk ke sana. Ya. Terus ancaman yang nyata juga adalah anggota keluarga kita bisa tertular COVID kalau nggak hati-hati. Begitu. Yang berikutnya lagi adalah ancaman kekhawatiran kehilangan pekerjaan. Ya. Kemudian gagal membayar cicilan. Ya. Dan kemudian juga kekurangan bahan makanan. Nah, biasanya kalau kekurangan bahan makanan itu kalau keluarga yang memiliki orang tua yang sudah sepuh begitu ya, sudah cukup lanjut begitu, kemudian makannya harus dijaga begitu, atau keluarga yang punya anak masih kecil yang makannya juga harus dijaga. Nah, ini bagian dari kegelisahan masyarakat yang bersama. Nah, kalau kayak begini kondisinya ya, masing-masing worry, masing-masing cemas begitu, tentu akan lebih susah buat kita menjalin kolaborasi atau chemistry yang erat, yang liquid gitu, yang happy gitu ya, susah sekali. Ya, karena masing-masing semua worry dengan kondisinya sendiri-sendiri, seperti itu. Slide berikutnya. Nah, untuk dari segi operasional juga ada tekanan tersendiri. Dari segi HR misalnya, kalau kita kerja orang HR ya, kita selalu mikir, sebenarnya protokol hygiene, protokol health kita itu udah benar apa belum? Gitu. Karena misalnya katakan gedung 11 sudah jadi klaster COVID. Kita ini udah benar apa belum? Cara tahu ini kita benar apa belum gimana? Karena protokol dari pemerintah mungkin juga kurang lengkap. Ya kan? Bimbingannya juga kurang lengkap dari Disnaker misalnya begitu. Itu jadi tekanan. WFH dan WFO sebetulnya selama ini sudah cukup efektif belum ya? Karena kok masih ada orang merasa kewalahan, hasil kerja juga kayaknya nggak maksimal begitu ya. Kemudian rotasinya apakah juga sudah memberikan kelegaan untuk karyawan begitu kan, untuk tim kerja. Kemudian juga restrukturisasi organisasi ini juga pasti sedikit banyak membawa pertentangan. Apakah rekan kerja kita setuju, apakah atasan kita setuju begitu. Nah, ini adalah bagian daripada pressure HR. Lain daripada itu ada juga pressure operasional berupa pressure budget ya. Capital expenditure dari perusahaan itu pasti harus direview ulang, ya kan? Kemudian OPEX juga yang nggak perlu harus kita buang-buangin. Mungkin ada sebagian karyawan yang nggak suka tuh kalau OPEX dibuangin. Misalnya katakan ada yang tadi tunjangan ini itu dia dapat, dia nggak dapat, begitu kan. Kemudian mungkin juga ada yang mengalami pengurangan gaji 20%, 30%, 50% maksimal. Kira-kira seperti itu. Atau bahkan harus downsizing headcount atau PHK. Nah, ini juga budget pressure sebetulnya. Kemudian work pressure-nya sendiri ya online meeting, begitu ya. Kendala signal lah, ini itulah begitu ya. Kemudian dashboard report yang tadinya kita bisa kasih secara manual, kita serahin aja gitu, nggak usah bikin dashboard report kan. Kita serahin aja sama bos kita begitu. Sekarang kita harus bikin lagi, bikin formnya lagi, begitu, ngulang lagi dari awal. Itu kendala-kendala yang cukup menekan bagi kita sebetulnya. Seperti itu. Slide berikutnya. Berikutnya lagi. Nah, izinkan saya men-sharekan, ini ada 7 prinsipal dari kepemimpinan during pandemic dari John Quach. Ya, Pak John Quach ini saya dapatkan artikelnya dari Harvard Business Review. Ini cukup menarik. Jadi yang pertama adalah sebagai leader, ya entah di tingkat pratama, di tingkat menengah, atau di top manajemen itu yang pasti harus calm. Nah, calmnya kayak gimana nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua harus confidence, ya belajar untuk confidence begitu. Yang ketiga kita harus berkomunikasi secara terbuka.
Keempat, kita berfokus pada komunitas, tidak hanya berfokus pada tim kerja aja. Nah, kenapa begitu nanti saya juga coba untuk jelaskan. Yang kelima, kita mesti membangun keinginan untuk bisa berbelas kasih sama orang, compassion begitu. Harus mau berkolaborasi lebih erat dan juga punya awareness terhadap cash yang ketujuh. Nah, yang pertama seperti apa sebetulnya calmnya? Nah, jadi situasi calm itu seperti ini. Dalam kondisi pandemi itu yang makin hari semakin naik, semakin menanjak begitu, itu sebetulnya banyak orang secara ya tadi fisik, mental itu mengalami tekanan. Saya sendiri misalnya katakan kalau sedang mengemudi pagi begitu atau siang begitu, sedang kunjungan ke sana sini begitu, saya bisa melihat bagaimana orang itu motor lebih kencang, lebih agresif. Bawa mobil juga lebih agresif gitu. Saya sering kali dipotong itu kalau lagi di jalan, padahal saya juga nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, tapi saya juga bisa mengerti bahwa kondisi ini sebetulnya adalah cerminan ya, masyarakat kita tuh sebetulnya memang sedang dalam tekanan. Nah, saya yang waktu itu sedang memimpin kendaraan saya sendiri gitu ya, yang sedang memimpin diri saya sendiri, yang perlu saya praktekkan apa ya? Saya perlu calm. Saya lambatkan mobil saya, kemudian bagaimana caranya supaya saya tetap bisa lebih hati-hati meskipun saya dipotong kiri kanan, misalnya begitu ya. Nah, hal yang sama juga perlu dipraktekkan juga di tim kerja. Pada saat tim kerja kita mungkin ada yang ya mohon maaf, keluarganya ada yang terpapar begitu, itu kita tetap harus calm, jangan mungkin memang kecenderungannya akan agak panik, tapi tetap kita perlu berusaha untuk calm begitu. Kemudian yang kedua, selain daripada calm itu kita tetap harus bisa confident. Nah, mendapatkan confident ini bagaimana caranya? Yaitu pertama dengan kita berusaha memahami kondisi saat ini seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, kita coba untuk memahami dari kondisi yang sekarang ini kita mau bawa kemana tim kita. Gitu, kita buat skenario. Kalau skenario-nya yang buruk, berarti responnya harus apa tim kita. Kalau skenario-nya sangat buruk, ya misalnya, ya, berarti tim kita harus bekerja apa. Nah, itu kita perlu membuat sedikit banyak panduan lah bagi mereka. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Itu juga perlu diperlancar. Karena apa? Karena masa pandemi ini rumors begitu banyak gitu, dan rumors itu sudah pasti akan menciptakan misleading. Ya, misleading itu bisa menciptakan situasi kerja yang tidak hanya tidak nyaman, tapi juga bisa destruktif untuk pekerjaan kita masing-masing begitu ya. Nah, jadi pastikan bagaimana caranya supaya rumors itu tidak tercipta. Kita semua biasakan untuk komunikasi satu meja gitu. Atau kalau misalnya WFH, ya perlu ada apel pagi dan ditutup dengan apel sore gitu, misalnya gitu ya. Nah, itu banyak dipraktekkan kayak perusahaan Mayora begitu ya, Astra begitu. Mereka biasa pakai gitu. Mereka pakai seragam tetap lengkap begitu, atau pakai baju kantor gitu. Kemudian paginya mereka meeting, sore mereka meeting lagi. Komunikasi sangat terbuka. Kemudian yang keempat, kita harus berfokus tidak hanya pada tim kerja, tapi juga pada komunitas. Kenapa begitu? Karena kita akan banyak butuh bantuan dari komunitas sebetulnya. Ya, bagaimana berkoordinasi, menjaga protokol kesehatan. Kalau kita dalam satu bangunan, ya, kita tentu perlu koordinasi juga dengan building management misalnya, atau dengan security begitu ya. Ya, jadi tidak hanya semata-mata kita memberi perhatian khusus pada tim, tapi juga orang security-nya misalnya katakan mereka sudah bersusah payah melakukan pengecekan, apa yang kita bisa berikan untuk mereka? Begitu sedikit banyak mungkin ada perlu perhatian lah ya, supaya mereka in return nanti kalau salah ada anak buah kita yang tiba-tiba panas suhunya begitu, mereka bisa inform dengan suka hati gitu, lalu juga gampang untuk diajak kerjasama koordinasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga perlu kita praktekkan compassion. Compassion itu contohnya seperti apa ya? Contoh kecilnya sih kalau saya melihatnya seperti yang tadi. Contoh ya yang di calm itu juga bagian dari contoh compassion. Ketika orang mungkin ya gojek atau bagaimana mungkin dia under pressure begitu, bawa kendaraannya serabutan begitu agak membahayakan ya kita mengalah gitu. Ya, itu contoh aja compassion gitu ya. Atau bisa juga contoh lain kalau kita punya sedikit lebih untuk teman yang sedang ya mungkin yang levelnya di bawah staff begitu yang sedang berusaha untuk jualan ya kita mungkin bisa beli begitu ya sebagaimana yang sudah pernah dipraktekkan oleh banyak orang. Itu adalah contoh juga untuk compassion. Kemudian kolaborasi itu juga perlu dilakukan di segala level sebetulnya. Semua serba liquid sekarang itu, tidak bisa terlalu birokratis. Nah, kalau kita pernah mungkin melihat berita begitu ya,
Jokowi saja berusaha untuk bisa memangkas lembaga-lembaga yang dirasa tidak perlu. Kenapa? Karena beliau tidak mau birokrasi yang terlalu banyak. Karena apa kolaborasi seperti itu perlu? Karena kecepatan. Jadi sekarang ini respon cepat sangat dibutuhkan. Nah, kolaborasi dalam hal ini juga ditujukan untuk itu. Dan yang terakhir adalah cash. Ya, jangan lupa segala aktiviti yang kita lakukan, ya, apakah kita katakanlah mau ngegas begitu ya, mau memacu kinerja kita atau kita mau mengerem kinerja kita, semua itu ada dampaknya ke dalam cash. Masing-masing industri bisa beda-beda, tapi perlu diperhatikan apa kira-kira dampaknya terhadap kinerja, terhadap keuangan atau operational expenditure. Seperti itu. Slide berikutnya. Nah, memang skill kepemimpinan itu kalau dilihat dari 7 itu ya, 7 aspek tadi yang disampaikan oleh John Quelch, cukup menarik, tapi prakteknya mungkin tidak selalu mudah ya. Sebagian dari kita mungkin ada yang bertanya, gimana caranya kita bisa mengembangkan skill kepemimpinan? Nah, dari mana kita harus memulai misalnya? Apakah kita dengan memberikan coaching atau kita memberikan example atau kita jadi problem solver gitu? Dari mana kita harus mulai kan gitu ya? Nah, ini ada sedikit filosofi yang saya bisa berikan, slide berikutnya. Ini adalah filosofi dari kepemimpinan. Jadi, membangun kepemimpinan itu sebetulnya ibarat kita nanam tanaman. Perlu ketekunan jangka panjang dalam merawat dan memelihara, sehingga bisa berkembang maksimal. Maksudnya apa? Ya, kepemimpinan itu memang tidak ada orang yang lahir langsung bisa mimpin, nggak ada. Semuanya itu acquired by learning. Bahkan seorang pemimpin yang sudah besar sekalipun, saya yakin beliau juga tidak berhenti untuk belajar gitu. Itu suatu jalan yang terbuka lebar begitu ya. Jadi begitu juga dengan kita. Kalau kita memang merasa sekarang ini kok kayaknya kita masih belum oke, masih belum bisa manage tim kita, masih ada kendala di sana sini, jangan khawatir. Memang masih terbuka jalan untuk kita belajar mencari tahu apa saja yang bisa kita lakukan gitu ya, supaya kita bisa jadi lebih matang dalam hal mengelola tim kerja kita. Slide berikutnya. Slide berikut. Satu lagi. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya dalam melatih kepemimpinan itu ada 3 aspek yang bisa kita train ya ke dalam diri kita sendiri. Pertama adalah self management, ya, bagaimana kita mengelola diri kita sendiri. Kedua adalah task management, adalah bagaimana kita bisa mengelola pekerjaannya itu sendiri. Dan baru yang ketiga adalah people management. Ya, kalau kita bisa mengelola self, kita bisa mengelola task, baru kita bisa lebih mudah mengelola people. Begitu. Slide berikut. Oke. Self management yang pertama adalah self discipline. Self discipline itu saya yakin Bapak Ibu sudah sering dengar, tapi mungkin saya coba untuk refresh, saya narasikan ulang sebetulnya seperti apa self discipline itu. Jadi prinsipnya self discipline itu adalah kemampuan kita untuk bisa menciptakan atau men-set suatu goal. Ya, seperti apa goal yang kita mau. Nah, itu. Kemudian selain daripada kita bisa men-set goal kita juga bisa mengontrol baik emosi, pikiran, dan perilaku supaya kita itu bisa nyampe ke goal atau tujuan yang kita mau sasar. Kemudian yang ketiga adalah ability untuk bisa tidak hanya mengontrol tapi mendorong, mendirect begitu. Supaya pikiran, perilaku, dan perasaan kita itu bisa membawa kita ke level tujuan yang kita harapkan. Nah, itu adalah inti daripada self discipline. Nah, self discipline ini sebetulnya bukan cuma semata-mata mengekang diri membabi buta, tidak. Tapi itu sebetulnya adalah suatu tools yang membantu kita mengendalikan ego dan diri kita sendiri supaya bisa atau cita-cita yang lebih besar. Nah, kuncinya di situ. Nah, ini kerjanya mirip kayak otot manusia. Ya, semakin sering kita latih begitu, semakin dia akan berfungsi kuat. Nah, masing-masing ego dari kita tuh beda-beda. Ada yang mungkin egonya, aduh malas terlibat begitu dengan urusan-urusan yang susah, atau mungkin ada yang egonya adalah saya nggak suka dengan pekerjaan yang terlalu detail begitu, saya pengennya yang general aja deh, saya kerjain yang ini aja. Ya. Ada juga mungkin yang egonya
pengennya ngegas terus gitu, pengennya memacu kinerja terus begitu ya. Karena dalam situasi seperti sekarang itu sangat tidak seragam di setiap perusahaan, di setiap harinya pun bisa tidak seragam. Nggak bisa kalau kita selalu memacu begitu, ada kalanya kita harus ngerem. Nggak bisa juga kalau kita menggunakan pola-pola lama kita yang mungkin ya tanpa harus bisa detail ya pekerjaan akan berjalan dengan baik. Enggak. Ini ada hal baru di mana mungkin ada WFH-nya juga butuh perhatian detail dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari self discipline yang kita perlu latih. Slide berikutnya. Nah, yang kedua adalah goal setting. Ini juga saya yakin Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar ya tentang prinsip dasar goal setting adalah SMARTER. Specific, measurable, actionable, realistic, time bounded. Nah, biasanya sampai dengan SMART. R berikutnya adalah evaluation, evaluate, dan reward. Nah, artinya apa? Ya, ketika kita sudah bisa membuat goal setting yang SMART itu, jangan lupa kita juga perlu mengevaluasi kembali apakah kita sudah bisa mencapai goal kita yang kita maksud itu dengan baik. Berapa persen sudah tercapai. Dan kalau sudah bisa tercapai ada peningkatan, jangan lupa kasih reward sama diri kita sendiri. Nah, dengan demikian goal setting yang kita punya itu tidak hanya semata-mata cita-cita atau angan-angan yang tidak realistis begitu, tapi juga spesifik, ya terukur juga, bisa dikerjakan begitu, realistis, ada batasan waktunya begitu kan, bisa dievaluasi dan ada rewardnya buat kita. Kita bikin goal setting kalau nggak ada reward buat kita, buat apa gitu kan? Itu juga jangan lupa berikan reward. Nah, dalam memberikan reward juga kita bisa terapkan dua hal sebetulnya. Pertama, reward pada saat pencapaian jangka pendek gitu. Nah, setiap kali kita mencapai pencapaian jangka pendek, jangan lupa kasih reward ke diri kita sendiri. Dengan hal-hal kecil boleh begitu. Nanti begitu tercapai ya goal yang jangka panjang, berikan lagi reward buat diri kita sendiri. Nah, sehingga kita tuh merasa bahwa perjalanan panjang kita yang mungkin melelahkan untuk bisa mencapai tujuan itu ada hasilnya begitu ya. Dan memang saya layak untuk mendapatkan. Nah, itu adalah bagian dari self management. Slide selanjutnya. Nah, goal setting ini sendiri itu sebetulnya dibagi menjadi 3, ya. Pertama, kalau di perusahaan kita, di kantor kita, itu kita dalam posisi supervisor atau asmen itu biasanya kita akan bertanggung jawab untuk short term goal. Jadi bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang dalam waktu 0 sampai dengan 1 tahun itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, kalau kita masuk ke dalam level yang mid management atau top management itu biasanya lebih ke medium term, ya. 1 sampai dengan 4 tahun itu harus bisa tercapai gitu. Nah, yang top management biasanya yang lebih panjang lagi. Biasa di atas 5 tahun. Bagaimana visi misi bisa tercapai begitu yang 5 tahun ke atas lah. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa mencapai goal setting. Nah, ini yang saya maksud. Ketika kita misalnya kita orang mid management ya, kita punya target 3 tahunan. Jangan lupa setiap tahun kalau kita bisa mencapai achievement ada peningkatan, tren yang meningkat gitu, kasih reward. Kasih reward untuk siapa? Untuk diri kita, untuk tim kita begitu. Rayakan itu dengan baik. Karena apa? Capek sebetulnya kalau kita berusaha untuk mencapai goal kan. Yang capek ya nggak cuma kita, tim kita juga capek. Jadi semua mesti bisa mengapresiasi diri sendirinya secara proper. Seperti itu. Berikutnya. Oke. Nah, prinsip kedua itu adalah tadi yang saya sampaikan adalah task management. Task management yang pertama itu di sini adalah time management. Dalam proses time management ini kita mesti bisa bedakan antara sibuk dengan produktif, ya. Sibuk itu frantic. Frantic itu apa ya? Ya kelihatan sibuk lah dari luar pokoknya. Heboh begitu ya. Frantic itu seperti itu. Kelihatan working harder. Nah, itu juga bisa kelihatan busy, ya. Kemudian berusaha untuk menjadi perfeksionis. Nah, itu juga menciptakan kesibukan. Seperti itu. Pekerjaan-pekerjaan multitasking tapi tidak mendalam. Nah, itu juga bisa menciptakan kesibukan. Kemudian rush, tidak terencana, terburu-buru, tergopoh-gopoh, nah, itu bisa menciptakan kesibukan. Tapi sebetulnya dalam masa pandemi ini, bukan itu yang mau kita sasar. Adalah bagaimana lebih pada kita bisa menciptakan produktivitas yang lebih baik.
Artinya kita mesti bisa shifting nih. Dari yang pekerjaan kita yang tadinya heboh begitu, kita harus lebih fokus. Apa yang mau kita dahulukan? Bagaimana kita mengerjakan ini misalnya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang tadinya kita pikir kita harus kerjakan dengan keras begitu secara fisik, mungkin kita harus modifikasi. Gimana caranya kita bisa kerjakan dengan cara yang simple, tapi benefitnya lebih tinggi. Begitu. Working smarter istilahnya. Kemudian juga yang tadinya kita pengen mengerjakan satu hal secara perfect begitu, harus bisa begini-begini, mungkin perlu dirubah, yaitu bagaimana kita bisa mengerjakan sesuatu untuk bisa mencapai tadi itu tujuan atau goal apa yang sebenarnya mau disasar oleh saya, oleh tim kerja, oleh manajemen gitu ya. Kemudian juga sangat baik kalau kita nanti berfokus pada pekerjaan itu secara mendalam, ya tidak perlu harus multitasking. Kerjakan secara bukan paralel, berseri begitu, satu demi satu sampai dengan kira-kira kita bisa masuk ke tahap berikutnya, pekerjaan berikutnya itu akan jauh lebih baik gitu. Dan juga bekerja yang produktif itu prinsipnya bukan melelahkan, lebih cenderung rileks begitu ya. Tidak membuat kita menjadi rush, terburu-buru begitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan bagaimana kita mesti bisa men-switch diri kita sendiri dari bekerja sibuk menjadi bekerja produktif. Berikutnya, slide berikut. Slide berikut. Oke. Nah, bagaimana kita bisa mengubah kesibukan menjadi produktivitas? Nah, sebetulnya kita mesti bisa membuat mapping. Ini ada pekerjaan harian ya. Setiap hari kan kita punya pekerjaan harian. Ada yang mungkin masih harus kerjaan domestik, ada kerjaan kantor juga, mungkin ada yang di luar itu juga gitu. Buatlah matriks mapping seperti ini berdasarkan urgensi, ya, kedaruratan dan importance, kepentingan. Mana yang urgent, mana yang important, ya. Lalu kita buat mapping. Mana yang memang not urgent tapi important. Mana yang memang betul-betul urgent tapi important, begitu. Mana yang dia urgent tapi nggak important, atau mana yang tidak keduanya, nggak penting juga tidak mendesak, begitu. Ya, contohnya misalnya yang urgent dan important itu apa? Ya, krisis manajemen kayak sekarang. Misalnya contoh, ada kondisi di mana kantor sebelah menjadi klaster baru COVID. Nah, itu krisis manajemen tuh masuknya itu. Kita mesti bisa menyikapi dengan baik. Apa yang harus dilakukan oleh kantor kita untuk bisa mencegah supaya nggak kejadian sama di kantor sebelah, misalnya seperti itu. Kemudian deadline yang harus bisa kita capai, gitu. Kemudian situasi yang mengancam kehidupan, begitu ya. Misalnya katakan ada tim kerja kita yang sudah cukup umur, kemudian ada komplikasi. Nah, itu life threatening situation. Saat ini itu menjadi urgent dan important. Itu perlu mendapat perhatian. Kemudian yang kedua adalah tidak mendesak tapi juga penting. Nah, contohnya quality improvement. Nah, bagaimana kita bisa mengimprove kualitas WFH kita. Mungkin sekarang ini tidak mendesak, tapi itu suatu ketika perlu kita tetap tingkatkan. Seperti itu. Kemudian relationship building, strategic planning, ya. Short break juga perlu, important, tapi tidak mendesak. Jadi misalnya katakan kita bekerja di dalam satu kondisi begitu ya, cukup melelahkan, kita perlu break begitu, itu sebetulnya perlu, tapi tidak perlu harus buru-buru dikerjakan begitu. Dan seterusnya, kira-kira seperti ini. Nanti mungkin slide ini bisa dibagikan kepada Bapak Ibu supaya bisa menjadi insight tersendiri. Slide berikutnya. Nah, kemudian untuk task management itu juga ada suatu tips kecil, itu adalah bagaimana kita melakukan problem solving dan decision making. Ini ada guidance-nya. Guidance-nya itu sebagaimana yang kita juga udah tahu sebetulnya. Saya yakin Bapak Ibu tahu lah, PDCA ini. PDCA itu plan, do, check, act. Nah, plan-nya itu apa? Itu kita harus di tahap pertama kita mesti mengidentify problem kita yang kita hadapi apa. Nah, kemudian di tahap plan yang kedua adalah kita mesti mendetermine root cause kita. Root cause dari problem itu sebetulnya apa sih? Akar masalahnya apa? Nah, kalau sudah kita bisa identify root cause ya, dengan menanyakan kenapa begini jadi 5 whys begitu ya istilahnya, itu baru kita bisa mendevelop countermeasure atau solution ya. Kalau sudah ketemu root cause-nya, kita bisa mendevelop solusi. Mendevelop solusi juga ada caranya sebetulnya itu. Tim kerja kita itu perlu kita ajak duduk, kita minta mereka untuk brainstorm. Ini kita ketemu masalah begini, akarnya seperti ini ternyata begitu. Minta masukan dari teman-teman, apakah ada solusi
yang bisa kita tempuh begitu. Nah, seperti itu. Nanti sesudah slide ini saya akan sampaikan bagaimana caranya memilah gitu ya. Tapi kalau sudah ketemu solusinya, itu kita memang segera perlu implement. Apalagi kalau timeline kita pendek begitu ya. Nah, sesudah kita implement, baru kita confirm apakah resultnya sesuai dengan harapan atau target. Kalau sudah sesuai, baru kita standardize pakai protokol, ditulis di dokumentasi. Nah, ini adalah bagian dari problem solving and decision making guide. Mungkin ini juga bisa bermanfaat, tips kecil lah buat Bapak Ibu gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa memilah dan memilih solusi apa sih yang terbaik dari sekian banyak? Mungkin tim kita ada 20, mungkin ada 50, mungkin ada 100-an begitu ya. Dari seluruh masukan itu mana sih yang bisa kita kerjakan? Nah, ini ada sedikit tips juga. Berikutnya, slide berikutnya. Jadi kita perlu lihat mana sebetulnya solusi itu yang level implementasinya paling mudah, paling easy yang di bawah, begitu. Tapi benefitnya paling tinggi, seperti itu ya. Nah, kalau yang implementation levelnya itu paling easy dan benefitnya paling tinggi, nah itu yang paling jadi sasaran kita untuk jadi solusi yang utama kita akan kerjakan. Semakin dia susah, semakin benefitnya kecil, itu lebih baik kita eliminasi atau kita consider untuk dilakukan nanti saja, gitu ya. Harus kita buat first priority adalah yang high benefit tapi easy to do it atau easy to implement, gitu ya. Kalau benefitnya sedang-sedang aja, kemudian juga level implementasinya juga agak lebih susah gitu ya, mungkin bisa jadi dijadikan sebagai prioritas, tapi prioritas kedua, misalnya begitu. Nah, dengan cara beginilah kita bisa memilah dari sekian banyak masukan, oh ternyata ini yang paling utama, ini yang kedua. Nah, yang lainnya cuma consider atau sisanya dieliminasi ya, langsung delete aja. Seperti itu. Ini adalah tips kecil ya untuk bagaimana melakukan problem solving dan decision making. Slide berikutnya. Oke, selain daripada juga kita perlu fokus tentang bagaimana mengelola pekerjaan, kita juga perlu fokus juga tentang bagaimana mengelola people-nya ya. Kalau kita sudah biasa mengelola self, melatih diri mengelola self, melatih diri mengelola pekerjaan, begitu ya. Ya, tentu kita juga perlu melangkah ke step berikutnya, yaitu mengelola people. Nah, pertama yang perlu kita punya sebetulnya ya, kalau kita mau punya karisma itu mau nggak mau kita mesti punya integrity. Integrity ini sebetulnya dibagi atas beberapa bagian ya sebelum kita jadi gini, orang yang punya integrity itu punya karisma, bisa mudah dipercaya. Kan itu kan yang kita inginkan sebetulnya. Kita bisa dipercaya oleh anak buah atau atasan sehingga tim kerja kita jadi solid. Nah, apa saja komponen yang kita harus punya? Kita harus latih supaya kita punya integritas yang baik. Pertama kita mesti humble. Humble itu ya dalam segala hal. Humble dalam arti bahwa kita ini masih harus terus belajar, terbuka dengan kritik, terbuka dengan masukan, itu contoh humble. Begitu. Kemudian selain daripada humble juga harus berani. Berani itu bukan dalam arti nekat, tapi berani dalam arti kita punya perhitungan-perhitungan berdasarkan justifikasi yang nyata. Misalnya katakan begini, kantor kita hari ini terkena, yang tadi saya sampaikan, misalnya kantor sebelah menjadi klaster COVID. Ya. Kita perlu keberanian untuk memutuskan, apakah kantor kita lebih baik tutup, ikut karantina 14 hari, atau tidak. Nah, untuk bisa memutuskan itu kan harus ada dasar pertimbangan yang nyata. Apa saja, mesti dilihat misalnya. Dari segi operasional, kalau kita WFH, ngedrop nggak kinerjanya, misalnya gitu. Kemudian kalau misalnya orang-orang masuk kantor, apakah nanti berisiko nggak, bersinggungan nggak dengan teman-teman di kantor yang sebelah? Seperti itu. Karena kan mereka juga makan di luar. Oke, kalau misalnya mau masuk, apa yang harus dilakukan? Nah, itu perlu keberanian tetap untuk memutuskan, tapi juga nggak bisa asal. Karena mesti ada dasar pertimbangan yang solid, seperti itu. Nah, integritas itu terbentuk dari hal seperti itu juga. Selain daripada rendah hati, ada keberanian juga. Dan yang ketiga adalah jujur apa adanya. Jujur apa adanya adalah ya membuka diri, membiarkan diri kita terlihat begitu, dalam arti kalau memang jelek ya biarlah orang menilai kita jelek, tinggal kita nanti kan koreksi diri begitu ya. Tim kita kalau melihat kita jelek ya oke, diterima aja begitu. Nah, tinggal nanti kita koreksi diri sebagai leader, seperti itu contohnya. Kalau memang bagus ya enggak apa-apa, ya diterima bahwa kita ini bagus begitu. Tetapi ya kembali lagi perlu dilihat juga ke yang pertama tadi, kalau memang kita bagus jangan lupa juga kita harus rendah hati. Nah, kemudian juga harus ada kesesuaian antara pikiran, perasaan, perkataan dan tindakan ya. Nah, ini juga gampang-gampang susah, karena dalam kondisi tertekan ya,
ada physical pressure, ada mental pressure, ada operational pressure. Ini kadang-kadang kita pengen ini jadi orang yang baik sama orang lain. Tapi kan kondisinya nggak selalu mudah begitu ya. Sehingga pikiran kita sering tidak bisa fokus begitu ya, perasaan kita galau meskipun mungkin secara tindakan kita tetap baik. Tapi nanti itu akan terbaca sama orang di sekitar kita. Ya, kalau kita lagi galau, lagi stres begitu ya, pasti akan terbaca juga oleh tim kita. Nah, sedikit banyak itu pasti akan memberikan pengaruh pada tim kerja kita. Slide berikutnya. Nah, ini juga hal yang perlu diperhatikan kalau kita sedang berusaha mengeksersis integritas kita ya. Ada dua kategori besar dilema integritas. Pertama, dilema yang berkaitan dengan ego, self-centered dilema. Nah, yang satu lagi adalah dilema yang sifatnya non-self-centered. Yang self-centered itu adalah dilema ketika kita cenderung mementingkan diri sendiri atau kelompok sendiri. Misalnya katakan di kantor, ya kasusnya ada, kalau yang sekarang ya kena COVID begitu, misalnya katakan, saya mau tim saya udah deh, semuanya masuk ke WFH aja deh, supaya tim saya aman. Nah, itu self-centered dilema tuh, karena kecenderungan untuk mementingkan kelompok sendiri. Padahal kan harus dilihat, apakah memang perlu WFH langsung atau tidak perlu. Nah, itu kembali lagi harus dilihat, justifikasinya, pertimbangannya harus jelas. Atau ada juga orang yang dalam proses eksersis integritasnya itu mengalami non self-centered dilema, yaitu karena berbenturan antara yang ideal sama yang realitas. Misalnya contohnya kalau yang sekarang banyak diributkan itu Jakarta harus lockdown, tapi realitasnya apakah bisa? Dalam sehari misalnya katakan Pemda mengucurkan uang untuk Jakarta 500 miliar sehari. Apa ya bisa gitu kan? Itu uang yang nggak kecil gitu. Nah, idealnya seperti itu, lockdown, sehingga semua orang Jakarta aman. Tapi realitasnya nggak bisa seperti itu. Nah, itu juga bagian daripada dilema integritas. Nah, kemudian ada lagi di atasnya lagi adalah role morality sama personal morality. Role morality dan personal morality itu contohnya kalau yang kasus real itu harus melakukan PHK, tapi yang kena PHK ternyata teman dekat sendiri. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, secara role sebagai HR misalnya saya atau kita ya harus melakukan atau mengeksekusi yang namanya PHK. Bagaimanapun itu harus dilakukan. Akan tetapi pada saat melakukan itu ternyata teman kita sendiri masuk ke dalam orang yang headcount-nya mau di PHK juga. Nah, itu bagaimana kita bisa membalance seperti itu supaya PHK-nya mungkin amanat dari manajemen tetap terlaksana, tapi teman kita itu bisa menerima, bisa menjalaninya dengan baik begitu. Nah, ini adalah contoh-contoh dilema yang umum dihadapi kalau kita mengeksersis integritas kita. Ini perlu dicermati begitu. Kira-kira seperti itu. Slide berikutnya. Nah, untuk people leadership, people management ini juga selain daripada kita perlu mengexercise integrity, ya, yang kita perlu exercise juga adalah contextual leadership atau situational leadership. Nah, mohon izin saya share di sini pakai modelnya Hershey and Blanchard. Nah, selama ini leadership yang kita ketahui itu kebanyakan ya orang-orang itu memahami bahwa saya biasanya pakai model leadership demokratis aja kok, terbuka, semua orang boleh bicara begitu. Atau enggak, saya modelnya otokratis. Saya maunya kerjaan itu selesai, harus begini, contoh begitu. Tapi sebetulnya ketika kita menghadapi pandemi, nggak bisa kita pakai cara yang kaku begitu. Meskipun kita menyebut diri kita demokratis, kita menggunakan label bahwa kita yang demokratis, sebetulnya kita ini kaku. Kenapa? Karena kita nggak melihat situasi. Jadi pertama, kalau kita mau mengexercise tim kita, people management kita itu, kita mesti lihat situasinya kayak apa. Ya, ada follower yang memang dia bisa mengerjakan tapi tidak mau. Ada juga yang tidak bisa dan tidak mau. Nah, masing-masing ini ada matriksnya ya. Ya, kalau kita lihat dari model ini kita bagi berdasarkan task-nya dan hubungan antara leader dan member. Di M1 kita bisa lihat di situ, ya ada follower yang dia tidak bisa dan tidak mau. Udah nggak bisa, dia nggak mau pula. Gitu. Nah, kalau memang kita ketemu tim kerja yang seperti ini, ya gaya kepemimpinan kita itu adalah telling. Mau nggak mau kita harus kasihnya instruction aja sama direction. Kalau nggak, pekerjaan nggak akan selesai. Seperti itu. Nah, lalu kalau kita ketemu dengan tim kerja yang dia unable, dia nggak bisa, tapi dia mau ngerjain. Nah, cara yang kayak gini
tim kerjanya nggak bisa kalau main di direct dikasih instruction mungkin akan mental dianya ya. Tapi mungkin kita bisa dekati dengan cara kita kasih coaching, kalau dia bisa kita kasih insentif kecil gitu. Insentifnya macam-macam ya, bisa dengan persahabatan yang baik begitu atau makan siang lah sekedarnya seperti itu. Nah, dengan cara itu yang tadinya unable menjadi able. Karena dia sudah willing kan, kita buat bagaimana caranya menjadi able. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya followernya able tapi unwilling. Ya, able tapi unwilling. Orangnya orang-orang pintar nih, tapi dia nggak mau ngerjain. Nah, apa yang harus dilakukan? Berarti dalam pekerjaan itu, dalam teamwork, ya dia harus di-involve, harus banyak dilibatkan. Diajak, diundang terus, di-invite, tidak berhenti, di-encourage terus. Ya, ada bagusnya juga dalam WFH itu orang-orang yang seperti ini itu banyak dilemparkan pertanyaan diskusi supaya dia juga memberikan respon. Gimana masukannya Pak atau Bu? Gimana masukannya? Oke, next-nya bagaimana? Bapak Ibu bisa nggak misalnya jadi ketua tim kita untuk urusan yang ini supaya ini bisa cepat selesai. Saya yakin Bapak ini bisa memang karena memang kenyataan dia able kan. Nah, ini bisa membantu supaya tim kerja kita itu tetap bisa terdorong oleh orang yang mungkin asalnya dia nggak begitu willing untuk kerja. Hanya semata-mata dia skillful aja gitu. Nah, caranya seperti itu nge-treatnya. Nah, ada juga ya tipe orang yang memang bagus, dia udah able, dia willing pula gitu. Biasanya orang-orang kayak gini sudah cukup mature sih. Udah umur 40, 50. Ada juga yang 30 tapi agak jarang. Saya sih agak jarang ketemu yang millennials gitu atau yang generasi di bawah itu yang dia able sekaligus willingnya kuat begitu. Nah, kalau udah tipenya seperti ini, gampang ini tinggal di-delegate aja. Kita kasih trust, kita empower aja. Begitu. Dan ini pekerjaan akan selesai dengan sendirinya. Nah, baca dulu jadi situasinya. Nah, ini adalah bagian daripada people management yang mungkin tips kecil yang bisa saya bagikan. Bagaimana caranya supaya bisa tercapai pengelolaan orang yang lebih baik sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Slide berikutnya. Oke, saya rasa itu saja dulu. Bisa dibuka untuk Q&A selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Adrianus. Wah, ini sudah banyak yang pasti tanya-tanya nih Pak Adrianus. Oke, Pak Adrianus, saya mau bertanya sendiri nih Pak Adrianus. Duluin Pak Adrianus. Kira-kira menurut Pak Adrianus ini COVID-19 ini berakhir atau mulai turun kapan ya Pak ya? Pertanyaan Bu Lani itu pendek tapi susah dijawab. Saya juga nggak tahu. Gitu ya Pak ya. Tapi prediksinya sih sebetulnya kalau vaksin itu nggak turun, kemungkinan ya pandeminya trennya bisa naik turun aja. Nanti ada gelombang kedua, gelombang ketiga begitu dan seterusnya. Oh gitu nih. Jadi saya bertanya ke Pak Adrianus karena kebetulan istri Pak Adrianus ini seorang dokter gitu ya, dan kliennya banyak sekali yang rumah sakit, jadi pasti rembesan dan bocorannya banyak nih. Oke, Pak Adrianus, kalau kita lihat bahwa ternyata kesimpulan Pak Adrianus bahwa kita WFH ini tidak mudah ya. Tidak mudah karena WFH ini adalah menciptakan orang di mana mempunyai beban, yaitu secara mental atau secara psikis dia punya beban yang lebih hebat daripada dia berkantor 8 sampai 5. Karena kalau kita lihat yang semua WFH ini juga anaknya juga di rumah juga ya Pak Adrianus ya. Terutama bagi teman-teman yang perempuan nih harus masak dulu, kemudian online dulu gitu ya. Kemudian harus kelas online Pak, bukan artian macam-macam Pak, kelas online ya. Terus kemudian habis terus dia masuk kelonan ya Pak ya, kelas online antar negara karena ibunya harus Zoom dengan antar negara dan lain-lainnya. Oke, silakan kalau kita lihat di chat Pak. Saya mulai masuk ke chat. Nanti mungkin teman-teman saya minta tolong kepada IT untuk coba nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan boleh raise hand dan bertanya langsung karena tadi saya sudah bilang Pak Adrianus supaya seru gitu ya kali ini ya. Oke, jadi mungkin boleh dihidupkan
mic-nya boleh dihidupkan nanti videonya supaya bisa chat langsung. Pak, ini dari Rahel, Pak. Saya mau menanyakan bagaimana bisa menjaga semangat kerja tim. Karena selama ini cenderung tim saya itu melempem, Pak. Melempem itu kayak kerupuk ya, Pak ya. Kalau habis digoreng terus ditutup tuh melempem, Pak. Silakan, Pak. Dijawab, Pak, dari pertanyaan Rahel nih, Pak. Iya. Ya, oke. Saya mungkin merefer pada apa yang jadi kebiasaan satu perusahaan manufaktur aja ya, yang sudah cukup besar dan memang terbukti sukses. Saya pakai Mayora misalnya contohnya. Itu setiap pagi itu dia ada namanya lentera pagi. Istilahnya bagus banget, lentera pagi. Lentera pagi itu isinya ya sebetulnya adalah pengarahan dari leadernya tentang apa yang harus dikerjakan ya, dan monitoring dan terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh anak buah, begitu juga memberikan feedback. Jadi lentera pagi itu adalah sering memberikan pencerahan antara leader dengan anak buah. Leadernya dicerahkan oleh anak buahnya dicerahkan juga oleh leader, begitu. Nah, itu mereka fully shoot pakai baju kantor seperti biasa, begitu. Ketemu pagi, kemudian nanti dipecah lagi ke lentera pagi berikutnya, itu yang kedua di breakdown ke tim yang lebih kecil, karena memang tim mereka besar. Lalu nanti sore dievaluasi lagi. Seperti itu, ada apel sore, begitu. Nah, ini sedikit banyak saya bisa share yang memang sudah terbukti memberikan dorongan ya terhadap etos kerja sehingga bisa di-maintain di level yang cukup baik begitu mereka ini. Seperti itu. Atau bisa juga begini. Kalau misalnya selama ini perusahaan kita ini perusahaan yang jual distribusi ya, retail begitu ya. Nah, kebanyakan mungkin kalau bagian finance, bagian accounting gitu kan nggak pernah ngerasain namanya jualan. Nah, titipkanlah pada mereka barang-barang makanan jualan kita itu yang retail itu. Mungkin ada yang jual buku, ada yang jual makanan, saya nggak tahu deh. Titipkan aja begitu, sehingga nanti mereka juga bisa jualan. Mereka dapat fee di situ, dapat persen dari situ, dan mereka juga punya hati. Ya, bagaimana bisa menyelamatkan perusahaan secara bersama-sama. Jadi nggak cuma semuanya beban orang sales aja begitu ya. Jadi bisa berbagi perasaan, berbela rasa. Kira-kira seperti itu, Bu Lani. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan yang sedikit mirip, Pak. Jadi saya tempelkan saja meskipun nggak urutan. Adalah bagaimana pendapat Bapak, apakah mudah meningkatkan kinerja tim di masa pandemi, Pak? Ini jadi kayaknya mungkin gini, Pak. Ini gimana cara ngopiak orang ini, Pak? Gitu. Iya. Ya, baik. Saya jawab dulu nggak apa-apa ya, Bu ya. Jadi, kalau menurut saya sekarang ini meningkatkan kinerja tim itu bukan pekerjaan mudah. Kenapa? Karena saya ambil contoh aja ya, salah satu grup bidang kesehatan, karena memang saya banyak klien rumah sakit, itu biasanya kan kita terpikir karena rumah sakit itu adalah industri yang tidak terlalu terdampak, tapi ternyata tidak begitu. Banyak rumah sakit chain hospital itu yang berkurang revenue-nya sampai dengan 80%, artinya tersisa hanya cuma 20%. Nah, dengan demikian sebetulnya secara mental itu pasti memukul karyawan, ya, mau disadari mau tidak disadari. Nah, jadi apakah mudah? Kalau pertanyaan apakah mudah? Enggak mudah. Karena mereka tahu di depan kita ini akan terjadi resesi. Itu resesi secara skala nasional, begitu juga yang di skala perusahaan kita. Ya. Seperti itu. Dan ya kalau kita mau bilang menjaga kinerja kan juga harus menjaga semangat gitu. Nah, itu juga bagian yang tidak mudah juga. Cuma kita tetap harus berusaha untuk belajar lah gimana caranya supaya minimal ya semangat kerja kita itu tetap tumbuh. Tadi itu caranya yang pertama itu tadi saya sempat share. Seperti itu, Bu Ani. Jadi nggak mudah, Pak, kesimpulannya ya, Pak ya. Ya. Pak, kalau nggak mudah ini saya tempelkan dengan satu pertanyaan yang sangat mirip sekali juga, Pak. Kalau nggak mudah, bagaimana kita tahu bahwa karyawan kita ini produktif atau sibuk, Pak? Oke, iya. Taunya dari mana? Taunya ya dari goal yang kita tetapkan itu mereka sudah bisa menyelesaikan berapa persen. Kalau capaiannya mungkin di atas 70% per hari itu bagus banget gitu. Kalau di bawah itu dan kita cek misalnya katakan sebetulnya nggak ada suatu kendala yang berarti tapi nggak bisa nyampe, nah itu tanda bahwa memang yang bersangkutan itu menemui kendala bukan karena faktor di luar, tapi dirinya sendiri itu memang sudah melempem. Nah, memang itu perlu
perlu di coaching sih. Tapi juga kita perlu ingat juga pada saat kita coaching ini, kita ini sendiri dalam kondisi yang fit apa enggak. Dari mood kita gitu, dari fisik kita, jangan nanti fisik kita lagi nggak oke gitu kita kasih coaching begitu juga hasilnya nggak oke nanti. Kira-kira seperti itu. Ya, Oke, Bu. Pak. Sekarang saya mau bertanya, Pak. Ada satu ini yang cukup dekat juga pertanyaannya dengan pertama tadi, Pak. Adalah, Pak, saya ini capek bekerja, Pak. Ternyata secara WFH ini saya lebih habis-habisan waktunya. Nggak ada time frame saya bekerja dengan berapa jam dan berapa jam. Mungkin ini saya rasa nih mungkin bosnya gaspol terus, Pak. Gaspol dia udah nggak bisa lihat jam lagi, Pak, katanya mungkin bosnya ya. Jadi dia intinya bahwa gimana nih Pak caranya Pak? Kalau saya lebih sibuk, lebih capek, lebih depresi Pak. Ya kalau memang lebih lelah memang saya nggak tahu apakah kondisinya juga kondisi berkeluarga atau single atau gimana. Kalau berkeluarga ya minta bantuan sama pasangan. Itu satu yang bisa kita lakukan. Untuk pekerjaan domestik itu mesti ditukar-tukar gitu ya, bergantian lah. Gitu. Terus kemudian yang kedua juga kelelahan itu bisa muncul juga karena bosnya juga kan ya request sama bosnya, Pak atau Bu boleh nggak untuk bagian yang ini kan nggak terlalu urgent nih gitu. Ini kita besokin atau lusa saya selesaiin. Yang ini dulu fokus nih, yang ini. Kalau ini udah kelar gitu saya baru bisa loncat ke berikutnya. Karena saya sekarang ini misalnya katakan secara fisik dan mental lagi capek banget. Saya minta maaf gitu. Nah itu juga bisa. Terus negotiate. Ya memang mau nggak mau kita mesti negosiasi dengan orang di sekitar, dengan pasangan kita kalau kita menikah ya, atau dengan bos, dengan tim kerja begitu. Mungkin dari mereka juga ada yang bisa membantu mengatur gimana caranya supaya kita itu bisa tetap apa istilahnya tetap fit lah secara fisik dan secara mental. Seperti itu. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Alvin Pak. Ini menggunakan bahasa Inggris tapi kurang lebih kalau boleh saya bahasa Indonesia kan adalah bagaimana dapat memaintain productivity dengan adanya ritme yang baru. Ya, bagaimana bahwa untuk memprepare untuk WFH period Pak. Saya nggak terlalu tahu ini Pak Alvin ini industrinya apa. Oke, Pak Ya, Alvin Christian ada di sini, boleh raise hand dan boleh dibuka mic-nya. Mungkin silakan. Nah. Pak Alvin Christian. Ya, gimana Bu? Pak Alvin Christian, apa ada di sini Pak Alvin Christian? Ya. Yes, silakan Pak Alvin Christian. Mungkin lebih raise hand atau mungkin dengan suara mungkin lebih bisa jelas Pak Alvin. Ya silakan Pak Alvin. Sorry tadi saya nggak terlalu nangkep pertanyaan itu Bapak untuk pekerjaannya di konteks industri apa begitu? Karena kan masing-masing cara penanganannya bisa beda-beda ya. Industrinya ya Pak yang ditanya ya oleh Bapak ya? Bisa sedikit diperjelas gitu. Industrinya misalkan untuk jasa perbankan. Jadi bagaimana kita bisa menjaga productivity dengan irama yang baru saat ini di mana masa COVID, sehingga kita bisa lebih produktif bekerja dan apa saja yang harus kita siapkan agar menunjang bekerja di rumah selama periode COVID seperti ini. Itu aja Pak. Oke baik, terima kasih Pak Alvin. Baik, ya. Kalau di industri perbankan itu kan sebetulnya bisa dilakukan pekerjaan via WFH ya. Begitu. Nah, tinggal problemnya adalah bagaimana kita melakukan koordinasi, begitu baik dengan customer kah, atau dengan tim kerja, atau dengan manajemen, atau dengan partner di luar perusahaan gitu ya, vendor dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau saya sih boleh merefer juga pekerjaan seperti ini kalau pattern-nya dia bisa didominasi pakai WFH itu tinggal kita terapkan yang namanya project management. Jadi project management itu ya kembali lagi kita mesti lihat mana saja yang perlu didahulukan pekerjaannya begitu ya dan cukup penting dan urgent. Nah, kemudian di-assign tugas ini itu siapa yang mau mengerjakan gitu.
Nah, mengerjakannya timeline-nya kapan? Hasil yang harus dicapai sangat bagus dan sangat berguna untuk kita mengerjakan di masa-masa pandemi. Pak Ya, Adrianus, sama-sama. ini saya barusan nih dapat link nih. Menurut Detik News per detik ini, Pak. Jadi barusan katanya hari ini penambahan terbesar corona karena sudah hari ini bertambah 2.381. Itu data yang hari ini masuk sampai dengan pukul 2 siang. Jadi hari Luar ini biasa. waduh, Pak, ini jadi tambah, bukannya tambah turun, Pak. Kita bicara tambah naik nih, Pak. Oke, Pak. Saya tadi membaca slide Bapak, sebenarnya ada 7 leadership principle during pandemic, Pak. Ini saya mohon izin, Pak. Nanti saya akan foto slide ini dan saya akan masukkan ke IG saya karena ini adalah 7 leadership principle. Itu tadi Bapak ada cash, ada collaboration, ada compassion, ada calm, confidence, communication, community. Mana yang urutan nomor 1, Pak? Untuk konteks kita di Jakarta ya. Untuk konteks kita di Jakarta. Nomor 1 sebetulnya cash, Bu. Kalau sekarang Cash, ini Pak. cash, jujur aja. Cash. Itu ya. Nah, Jadi ya. nomor 1 cash ya, Pak ya. Sesudah itu Prioritasnya itu ya, Pak. ya, baru sudah itu kita ditempel dengan itu adalah calmness dan confidence, dalam arti kita mesti bisa memproyeksi apa yang perlu dilakukan ke depan. Nah, itu lapis keduanya. Lapis ketiganya baru kita lakukan yang namanya community focus, compassion, itu ditambahkan di situ. Seperti itu. Tapi nomor 1 cash-nya dulu mesti selamat. Kalau cash-nya nggak selamat, dulu, Pak ya, untuk warga kalau cash di Jakarta ya, Pak ya. Ya, kalau cash-nya nggak selamat, yang lainnya bisa rontok nanti. Ini jujur aja saya ngomong praktis ya, mohon maaf. Betul, betul, Pak. Karena kita juga lihat bahwa sebenarnya dengan dibukanya new era ini kan sebenarnya bahwa secara economic buying atau secara economic demand bahwa semuanya sudah ikut turun sehingga otomatis mau tidak mau, suka tidak suka harus dibuka ya, Pak ya. Jadi klaster perkantoran kenapa banyak yang kena, karena balik lagi adalah cycling daripada ekonomi ini berbanding terbalik ya, Pak. Kalau yang COVID-nya naik, cyclingnya perekonomian baik secara kantor, baik makro atau mikronya adalah berbanding terbalik dengan adanya COVID-19. Oke, Pak, dari Pak Bagus Putra, bagaimana memberikan pemahaman atau perubahan pola pikir sampai dengan mental pada leader area, Pak? Atau cabang yang selama ini terbiasa dengan pola kerja yang tidak terstruktur dan tidak paham adanya aturan atau responsibility. Jadi mungkin pertanyaannya kalau lebih jelas adalah antara kalau kita bilang kalau sekarang ada daring, ada luring, Pak. Nah, ini jadi sebelum adanya daring itu sangat terkenal adanya luar jaringan atau luring, ada terjadi perbedaan, Pak. Yang tadinya tidak terstruktur, sementara dia nggak paham atas rule dan productivity, Pak. Silakan, Pak. Iya, jadi memang kebanyakan kondisi-kondisi yang susah itu adalah ketika kita mesti mengelola subsidiary atau anak-anak usaha yang di kota lain gitu ya. Nah, itu salah satu kuncinya kalau memang sudah punya, sudah di-create itu ada namanya dokumen job desk. Nah, job desk itu perlu di-remind lagi kepada mereka apa yang sebetulnya basic needs dari perusahaan yang perlu mereka penuhi dari job desk mereka masing-masing gitu. Nah, kemudian kalau ada juga nanti KPI-nya mesti dimodifikasi, nah, karena memang headcount atau SDM ada PHK diturunkan begitu, berarti job desk-nya mungkin juga perlu dimodifikasi, KPI-nya perlu dimodifikasi. Itu sebetulnya bicaranya nggak bisa bicara peran dari leadernya satu orang aja, nggak bisa. Itu secara manajemen mesti memodifikasi sistem SDM. Manajemen SDM sedikit mesti dimodif gitu ya. Dari segi job desk dan dari segi KPI-nya dan dari segi reporting. Baru nanti mereka bisa sadar, oh ternyata yang selama ini saya lakukan kurang terstruktur gitu. Karena kalau kita cuma teriak, Bapak, Ibu ini kurang terstruktur, ini harus begini. Oh, kita yang apa nanti? Itu kita masih duduk bersama dengan manajemen lain gitu, jajaran manajemen, kemudian melakukan perubahan-perubahan dari segi itu tadi, apa pengelolaan SDM tadi. Seperti itu, Ibu. Yang dilemparkan ke saya, Pak, tetapi ini karena
ada kebetulan ada teman yang tahu hari ini, jadi yang bersangkutan hanya lewat WA saya, Pak, meskipun tadi saya sudah bilang chat. Nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya adalah membangun kepemimpinan ibarat menanam. Menanam ini adalah kalau pada saat menanam, kan menanam itu lama ya Pak pemahamannya ya. Artinya kita harus tahu bahwa anak ini apakah jadi racing star atau enggak gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba kena COVID nih Pak. Ya. Kena COVID sehingga atasannya yang otomatis yang tadi terdampak COVID. Nah, kita bagaimana Pak bisa menilai dengan cepat bahwa calon atasan atau calon leader ini adalah yang terpilih untuk dijadikan leader, Pak? Ada nggak kriterianya, Pak? Kalau saya sih pakai patokan sederhana, Bu. Pertama adalah apakah tujuan dari organisasi itu bisa tercapai di bawah pengelolaan leader bersangkutan, atau itu tujuannya bisa nyampe apa enggak. Terus kedua, pada saat proses pencapaian itu, apakah terjadi dampak negatif gitu, atau apakah justru sebaliknya pencapaian itu bisa dilakukan dengan smooth, dengan tenang gitu. Kalau bisa dilakukan dengan smooth gitu, berarti mungkin memang orangnya punya karisma, satu. Terus kedua, mungkin dia juga punya know-how gitu. Jadi yang penting adalah punya karisma dan punya know-how. Tapi itu bukan hal yang gampang ya, karena kan kita bukan orang yang expert di segala hal gitu ya. Sekalipun kita punya karisma, kalau kita nggak punya know-how gitu ya, tetap aja nanti dalam proses mencapai tujuan itu kan bisa terjadi side effect yang negatif kah, atau malah bisa jadi clash begitu, bisa ada keresahan di timnya begitu, seperti itulah. Jadi kalau menurut Bapak, Pak, kalau leadership itu artinya harus ditanam ya Pak, tidak bisa born as a leader gitu ya Pak? Ya, itu pertanyaan yang menarik dan memang juga klasik. Jadi ada dua mazhab sebetulnya. Mazhab yang pertama percaya bahwa leader itu born. Tapi sebetulnya kalau mau dilihat lagi nggak mungkin bisa murni born. Itu mesti dilatih. Dan ada gelombang naik turunnya begitu ya. Ada kalanya untuk konteks tertentu leader ini cocok. Tapi untuk konteks yang lain nggak bisa dia. Begitu. Seperti itulah kira-kira. Itu ya. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari Nurul. Ini Ibu Nurul ya mungkin ya. Saya seorang leader, Ibu atau Bapak mohon maaf, saya seorang leader yang introvert. Jadi dia ngaku nih Pak, dia sebagai leader yang introvert. Terus kemudian untungnya, kata dia masih mengatakan review terhadap diri sendiri, tim kerja saya ini sudah bisa mengimbangi dan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Namun di masa krisis ini, bagaimana masukan buat saya supaya bisa menjadi leader yang lebih efektif, Pak? Oke, baik. Kalau untuk leader yang introvert itu, sebetulnya memang komunikasinya harus lebih banyak terbuka. Intinya seperti itu. Karena introvert itu kan banyak beraktivitas di area pikiran begitu ya. Nah, satu seperti itu. Kalau memang ingin bicaranya lebih efektif, ya mesti menggunakan tools begitu ya. Katakan misalnya menggunakan meeting di mana semua orang bisa mencatat, bicara cukup 1-2 kali, tekankan beberapa hal yang penting begitu, lalu sampaikan bahwa ini hal yang penting, besok saya mau apa begitu, mau seperti ini hasilnya, itu disampaikan. Nah, itu mungkin bisa membantu juga. Itu tips kecil lah untuk leader yang introvert. Nah, kemudian juga perlu sedikit mendorong. Kalau sekarang ini kan orang itu serba harus berkolaborasi begitu ya. Introversion itu justru sebaliknya. Orang introvert itu cenderung dia enggan untuk bisa berkolaborasi. Bukannya tidak mau sama sekali, enggak. Tapi kalau nggak perlu, nggak usah. Nah, ada baiknya mungkin sedikit mengeluarkan energi. Ya. Buat orang introvert itu kolaborasi itu buang tenaga. Buat orang ekstrovert sebaliknya. Kolaborasi itu menyenangkan karena kita bisa ketemu teman baru, bisa bicara, bisa ngobrol, bisa berinteraksi dan seterusnya seperti itu. Nah, itu aja kira-kira yang bisa saya berikan. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan dari Richard, Pak. Sekarang seperti kita ketahui bersama bahwa ternyata ada musim, Pak. Musim COVID di perkantoran, Pak. Ya. Jadi perkantoran ini menciptakan satu klaster baru. Kemudian adalah pada saat seseorang menjadi tim leader adalah gimana di kantor saya agar tidak menjadi klaster baru COVID, Pak. Tentunya kita tahu bahwa protokoler ini sudah tak henti-hentinya
mungkin bukan diomongkan ya, diteriakan, tapi gimana supaya tidak jadi klaster baru, Pak? Ya, yang pertama kalau dari arahan Kementerian Kesehatan itu kalau bersebelahan dan cukup dekat, pakai lift bareng-bareng, ya liftnya harus disinfek. Itu nomor satu. Karena lift itu kan kendaraan vertikal bangunan yang mungkin jumlahnya terbatas. Dalam satu bangunan maksimal paling cuma ada 10 gitu kan. Atau kalau bangunannya kecil paling cuma ada 4, dipakai untuk ribuan orang begitu. Itu sebetulnya sumber penyakit sih. Aslinya seperti itu. Jadi kalau dalam rumah sakit pun itu ada standar namanya PPI, pengendalian dan pencegahan infeksi. Nah, itu bagian dari part yang juga diperiksa. Itu seperti itu. Dari segi engineering-nya itu perlu disinfek. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalau untuk bangunan ya memang nggak bisa kalau semata-mata kalau kita mengandalkan protokol aja dari Kemenkes. Perlu dipikirkan juga sekarang itu ada namanya filter HEPA. Filter HEPA itu adalah filter AC yang banyak dipakai untuk OKA, bukan banyak, memang sudah jadi standar untuk kamar operasi. Nah, itu bisa mendisinfek ruangan operasi yang mungkin penuh dengan bakteri dan virus begitu ya, supaya begitu disak, diambil begitu, dibuang ke langit bebas itu sudah bersih seperti itu. Nah, filter HEPA ini juga sudah dipakai di Garuda untuk menjamin bahwa fleet atau aircraft-nya mereka itu hygiene begitu ya. Seperti itu. Ini contoh-contohnya seperti itu. Nah, lain daripada itu memang protokolnya kita memang harus diketatin. Dan juga pertimbangan kan jadi main dengan COVID ini, ya kita bermain dengan COVID itu kan kita juggling sebetulnya. Kita nggak bisa kalau melulu kita mikir tentang kesehatan, hygiene aja. Nanti secara ekonomi bisa ngedrop. Nah, kita juga nggak bisa kalau semuanya serba ngegas aja, produktivitas aja yang dipikirin. Nanti kesehatannya bisa ngedrop. Nah, ini juggling 2 bola lah minimal. Bagaimana caranya supaya 2 ini bisa berjalan dengan balance, begitu. Seperti itu. Oke, Pak. Ini yang terbersit di kepala saya sebenarnya, Pak. Ada tadi Bapak mengatakan bagaimana time management, Pak. Ada satu kata-kata yaitu working harder dan working smarter, Pak. Ya. Yang paling membedakan apa sih, Pak? Working harder dan working smarter, Pak. Jadi kan kalau misalnya ada seorang karyawan, saya ini pekerja keras gitu. Oh enggak, saya ini pekerja yang pintar. Nah, kalau bahasa Indonesia kan kadang nggak enak ya Pak ya. Jadi yang membedakan dengan gampang working harder dan working smarter itu apa Pak? Contohnya dah dalam contoh Pak. Iya. Contoh simpelnya sebetulnya adalah ketika kalau kita sebagai leader kita kasih tugas nih kedua orang anak buah. Tugasnya kira-kira mirip, memang karena harus diparalel kita bagi 2 gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat mana yang bisa nyampe ke tujuan dengan cara yang lebih efektif, itu yang sebetulnya lebih smart. Gitu. Bahwa dia mungkin ada yang kerja keras apa enggak, itu style aja ya. Jadi intinya sih sebetulnya kerja smart itu adalah bisa mencapai tujuan dengan cara yang efisien. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau orang itu cenderung punya keinginan untuk dilihat kerja keras begitu ya, mungkin dia akan lembur, tapi dia nggak bisa nyampe tujuan. Bisa juga seperti itu, kan ada. Nah, ada juga karyawan yang mungkin kayaknya malas gitu ngerjain, tapi selesai ternyata. Nah, justru anak itulah yang mungkin bekerja lebih smart begitu. Mungkin bisa didekati, kamu bisa sih ngerjain begini, padahal agak susah loh, saya aja nggak gampang ngerjainnya misalnya gitu. Nah, tapi rasa saya leaning-nya ke sana, kecenderungannya ke sana. Kalau di dalam bahasa Indonesia, Pak, mana yang efisien, mana yang efektif, Pak? Mana yang efisien? Maksudnya gimana? Mana yang efisien, mana yang efektif? Pekerja yang efisien dan pekerja yang efektif. Itu bisa dilambangkan dengan mana yang working harder, mana yang smarter, Pak. Analoginya. Sebenarnya sih yang smarter itu adalah yang bisa efektif dan efisien sekaligus. Yang bisa efektif dan efisien sekaligus. Kalau dia efisien tapi kurang kena sasaran, ya kalau saya sih melihatnya ya mungkin dia smart tapi bukan di bidang itu gitu. Ya mungkin dia smart karena sudah bisa membuat efisien kan, tapi mungkin bukan di bidang itu gitu. Ada bidang yang lainnya lagi yang lebih cocok. Seperti itu. Oke Pak, ini ada satu lagi Pak pertanyaan dari Vina. Selamat sore Pak Adrianus dan Ibu Lani. Saya ingin bertanya, apakah tips yang bisa dibagikan bagaimana agar kita bisa mengesampingkan ego, meningkatkan semangat diri kita, sehingga mampu bekerja dengan baik di tengah pandemi.
karena di masa seperti ini jadi terganggu Pak, tentunya rangkap kerja staf minim, kemudian pendapatan juga berkurang. Dan problem lain yaitu di luar pekerjaan, Pak. Jadi ini problemnya banyak bener ya. Mungkin sekarang ini kita hadapi sama-sama. Bukan saja Ibu Vina, saya dan teman-teman juga udah mungkin ya. Jadi ada staf yang sebagian kena, gitu ya, terpapar, jadi staf minim. Kemudian karena secara ekonominya kantor juga sudah mulai berat, sehingga pendapatan berkurang dengan ada pemotongan. Dan kemudian karena tadi minim jadi rangkap-rangkap kerjaan. Nah gimana nih Pak istilahnya bahwa mengesampingkan ego Pak dan meningkatkan semangat. Harus minum pil apa Pak? Vitamin apa Pak? Ya. Mungkin mindset-nya aja digeser sedikit. Jadi mindset pertama yang perlu di-keep ya, yang perlu dipegang itu adalah kalau kita masih bisa ada kerjaan sekarang ini kita bersyukur, harus bersyukur. Benar-benar deh. Karena kalau mungkin Bapak Ibu ada yang ngikutin webinar kita 3 Juni yang lalu kita bisa lihat ya banyak sekali orang yang kena PHK. Sangat banyak, ada jutaan. Kalau kita masih bisa kerja, masih bersyukur. Meskipun kita kena pemotongan, itu masih perlu bersyukur. Betul. Itu pegangan pertama. Betul. Pegangan kedua adalah kita perlu tahu bahwa pandemi ini kan sebetulnya nggak mungkin secara realitas, nggak mungkin bisa ditangani hanya satu orang. Kalau kita berkutat sama ego, ya jangan-jangan nanti ketika kita butuh sesuatu kaitannya dengan pandemi ini, kita nggak bisa ketolong. Misalnya kita nggak pernah tahu nanti suatu ketika kita kena COVID, ya mohon maaf ya, amit-amit ya. Atau kita minimal kita suspek gitu. Nah terus kita nggak tahu harus gimana. Terus siapa yang mau nolong? Kalau misalnya ego kita yang terlalu besar, kadang-kadang ya orang-orang yang berseberangan sama kita mungkin malah bisa jadi penolong kita nggak tahu. Seperti itu. Nah itu dua mindset yang mungkin bisa dijadikan pegangan lah untuk sekarang tapi ya seperti itu Bu. Oke, betul sekali yang Pak Adrianus katakan bahwa series kita itu diawali bagaimana tentang adanya proses PHK yang sangat besar sekali, kemudian bagaimana kita bisa tetap bekerja di bawah mentally stress, depresi, dan kemudian kita masuk lagi ke dalam bagaimana seorang supervisor mementoring, dan kemudian hari ini kita berbicara lagi yaitu bagaimana kita bisa hidup dalam new normal, pastinya dengan bekerja sama dengan para tim kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah webinar series terakhir dari yang diselenggarakan oleh Prospektus dan LF Consulting, tadi di awal chat saya menulis bahwa Bapak Ibu sekalian bisa chat atau bisa WA untuk khususnya Pak Adrianus jika ada sesuatu yang dibutuhkan lebih lanjut, kemudian untuk baik itu sifatnya adalah secara kantor. Nah, ini ada di WhatsApp-nya nih 0877 81641596. Saya ulang, ada di chat juga, Bapak Ibu bisa mengcopy dari chat tentunya 0877 81641596. Bapak Adrianus juga mempunyai IG pribadi yaitu @ad.pramudita. Jangan lupa tambahkan H di tengah. Pramuditanya pakai H, Pramudita. Oke, kemudian dari kami, dari LF Consulting, itu kami ada di @LF_consulting, dan saya sendiri ada di IG @Lani Dharma Setia. Tentunya kami ini berdua adalah bersinergi dengan saling mengisi, bahwa kalau saya di konsultan pajak dan keuangan, Pak Adrianus adalah lebih kepada HR, dan kami berkolaborasi karena tadi kembali bahwa saatnya untuk berkolaborasi, tidak ego, untuk saling menunjang bahwa masa pandemik yang sangat memporak-porandakan kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah tidak ada pertanyaan, tetapi kiranya boleh kita mengambil gambar bersama-sama, mengambil foto ya. Jadi tolong videonya dihidupkan, siapa tahu kita bisa bersilaturahmi menurut daring dan luring, sekarang dan luring. Ya, oke. Jadi di sini ada teman-teman yang belum menghidupkan videonya, tolong dibantu oleh IT. Oke, jadi saling kenal. Ada Pak Bagus, ada Ibu Tina, ada Tina, banyak sekali. Ternyata banyak yang nuansanya dalam bentuk kantor nih, bukan rumah nih.
Jadi kita tahu banget nih Pak Adrianus, meskipun kita ini semangat dari kantor Pak Adrianus ya, bukan hanya WFH, banyak sekali yang teman-teman yang bekerja dari kantor. Oke, hitungan 1, 2, 3 akan dibantu oleh tim IT. Kita mempunyai 3 piramid, kita akan foto di sesi pertama dulu ya. Oke, sesi 1 tunjukkan semangatnya meskipun di masa COVID. Jempol kiri atau jempol kanan. 1, 2, 3. Oke, thank you semangat. Katanya orang semangat pantang kena COVID. Nah. Oke, berikutnya ada di slide kedua. Ada Yolanda, ada Rian, ada Nanda, ada Wahyu, ada Slamet. Boleh dihidupkan untuk videonya? Oke. Boleh dihidupkan videonya? Terima kasih. Doli nih ya, Doli Alfred nih Bapak atau Ibu nih, Winda, Usop, kemudian Slamet, Wahyu. Oke. Hitungan ketiga kita akan ambil 1, 2, ayo yang belum muncul mana? Yang belum muncul mana? Enggak apa-apa kalau pas kebetulan dari rumah sakit, dari rumah ya, dari kantor, oke? Ya, hitungan ketiga kita kasih jempolnya, kita semangat dalam masa COVID. Oke, 1, 2, 3. Ya, silakan IT untuk mengambil. Terima kasih. Kita masuk di papan ketiga, screen ketiga. Oke, sudah. Terima kasih sekali lagi kepada para teman-teman yang masih mengikuti acara ini. Kami sangat berterima kasih karena ini merupakan series yang terakhir dan kita akan bertemu lagi di series yang berikutnya. Mungkin tidak dalam waktu dekat karena harus siap-siap bahwa semuanya akan menuju untuk efisien dan efektif dan punya semangat untuk menghadapi masa COVID. Saya minta mic-nya semuanya dihidupkan dan kita kasih aplaus kepada Pak Adrianus. Silakan IT menghidupkan semua mic-nya. Oke, silakan menghidupkan semua mic-nya. Oke, thank you Pak Adrianus. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore dan tetap semangat. Selamat sehat. Hingga saya tutup diri. Thank you Pak Adrianus. Thank you Pak Adrianus. Thank you Pak Didi. Thank you. Thank you Pak. Kasih yang Bu ya.